Rahasia sang menantu miskin. Episode 10-01. Valen hanya diam dan berdiri di belakang istrinya. Ia tadi membesarkan hati istrinya dan mengatakan kalau istrinya pasti bisa mendapatkan tender kontrak yang diajukan oleh mahkota Horeca, agar istrinya tetap memilih untuk mempertahankan dirinya. Toh mahkota Horeca itu adalah milikinya. Bahkan Weston pun bakal menjadi miliknya. Jadi dia bisa menjamin kalau mahkota Horeca pasti memberikan tender kontrak itu kepada istrinya. Tetapi tentu saja Papa dan Mama Anin tidak setuju dengan keputusan Anin yang mau saja menuruti omongan suaminya yang tidak berguna itu. Untuk memberontak kepada keluarga ya termasuk nenek dan papa mamanya. Sehingga, dari sejak mereka meninggalkan pertemuan sampai pagi hari ini, mulut mereka masih saja nyinyir. Nin, mestinya kamu jadi orang jangan bodoh. Bagaimana bisa kamu membuang permata demi mempertahankan laki-laki tak berguna macam suami kamu ini? Sindir Papa Anin dengan nada sarkas sambil melirik ke arah menantunya yang masih dengan santai duduk di meja makan menunggu dirinya diambilkan makanan oleh istrinya. Sedangkan Anin yang sedang mengambilkan sarapan nasi goreng. Untuk suaminya hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar karena lelah mendengar omelan orang tuanya yang tidak berhenti dari sejak pertemuan keluarga di Hotel Bagaskara kemarin. Pa, bisa gak sih kalian itu percaya sama Anin? Anin juga lelah kalau terus-menerus disalahkan oleh kalian padahal Anin tidak berbuat salah. Desah Anin kesal menahan semua perasaan kacau di hatinya. Jujur ia juga gak terlalu yakin apakah ia bisa memenangkan tender itu. Ia hanya bermodalkan percaya saja dengan suaminya. Karena ia berprinsip kalau berkah istri itu ada di dalam suaminya. Justru karena sebenarnya kamu itu sudah berbuat salah tanpa kamu sadari. Kami sebagai orang tua harus mengingatkan kamu. Terimalah pernikahan dengan pemilik Aji Husada Hospital. Dan kamu akan bisa memenangkan tender itu dengan mudah. Kata Mama Anin dengan halus. Ia juga kasihan dengan anaknya ini. Mengapa keluarganya tertimpa hal seperti ini? Pastinya ini karena Valen si pembawa sial. Valen juga menatap istrinya dengan iba dan juga rasa sayang. Ia pastikan kalau istrinya akan mendapatkan tender itu. Ia ingin istrinya mendapatkan semua yang terbaik. Setelah selama ini istrinya selalu disalahkan dan menjadi bulan-bulanan karena membela dirinya. Ia sangat bersyukur punya istri seperti Anin dia. Valen yakin kalau Anin pasti bisa mendapatkan kontrak itu kok. Yang semangat ya, Nin, kata Valen dengan nada datar. Tapi ia ingin membesarkan hati istrinya yang ia yakini. Cukup down karena terus-menerus diserang untuk tetap menikah dengan Andrew. Sialan pemilik Aji Husada itu. Dasar laki-laki gak berguna. Kerjanya hanya membuat istri dan keluarga istrinya menjadi susah. Ini semua gara-gara kamu yang menjadi biang sial dari semua permasalahan keluarga kami. Sampai nenek kesannya selalu membela Tere. Kata Mama Anin dengan kesal. Ma, sudah cukup. Kita tidak bisa menjadikan Kak Valen jadi kambing hitam dari semua masalah kita dong. Lagian ini emang maunya Anin. Supaya Anin bisa membuktikan kalau Anin dan keluarga kita tidak bisa dipandang rendah. Sama nenek. Bela Anin kepada orang tuanya. Ia tetap menghargai suaminya yang selalu dianggap buruk oleh papa dan mamanya. Lihat saja kamu, Nin. Kamu gak bakalan bisa mendapatkan kontrak itu dan kita. Terutama kamu harus meninggalkan keluarga ini karena diusir oleh nenek. Kamu akan kehilangan warisan yang seharusnya menjadi jatah kamu. Kata Mama dengan geram.
Ia membanting sendok dan garpu yang ia pegang dan meninggalkan meja makan dengan cepat karena sudah merasa kesal melihat. Bersambung, Chris. Anaknya yang tetap tidak mau menuruti keinginannya untuk menikah dengan Andrew. Padahal kalau senadainya ia menikah dengan Andrew, hidupnya dan istrinya pasti lebih baik karena nenek akan Lenny menghargai mereka. Anin hanya bisa mendesah kesal. Ia sudah kehilangan selera makannya karena tatapan tajam. Papanya juga sudah membuatnya tertuduh. Sedangkan Valen hanya diam dan juga tidak melanjutkan makan nasi gorengnya karena merasa kasihan dengan istrinya. Tangan kanan Valen sudah mengepal dan tangan satunya dibuatnya untuk menggenggam tangan istrinya yang ada di sampingnya untuk sekedar memberinya kekuatan menghadapi orang tua yang brengsek macam Papa Eka dan istrinya. Valen heran bagaimana kedua orang tua yang seperti mereka bisa melahirkan anak yang seperti Anin yang berhati malaikat. Papa heran sama kamu. Apa sih bagusnya Valen sampai kamu membelanya mati-matian kayak begini? Tanya Papa dengan wajah sendu. Ia tidak tega kalau anak gadisnya ini bakal tersisih dari keluarga Bagaskara. Terutama di hadapan mamanya sendiri, yaitu Nenek Arka. Anin akan berusaha. Pa. Kalau emang Anin kalah dan harus pergi. Anin rela kok, Pa. Rasanya keluarga ini tidak pernah memberi Anin kesempatan yang baik dan selalu membuat Anin jatuh sebelum berusaha. Curhatnya lirih. Tapi papanya malah melirik sinis kepadanya dan kemudian berkata, tanyakan kepada suami kamu itu, apakah dia pernah memberi kontribusi selain hanya menikmati makan gratis di rumah mertua dan memerah keringat kamu agar dia bisa bersantai di rumah ini. Kata papanya sambil membanting sendok dan mengikuti jejak Mama Anin untuk segera berlalu dari hadapan Valen dan Anin karena ia muak dengan pembelaan Anin terhadap menantunya yang tidak berguna itu. Valen menarik tangan Anin yang ia genggam dan memeluk tubuh istrinya dengan lembut dan menepuk bahunya memberi ketenangan dan kekuatan. Anin jarang sekali menikmati keintiman dengan suaminya. Bahkan selama ini, suaminya pun tidak pernah meminta haknya kepada dirinya. Pelukan suaminya ini memberi kenyamanan yang berbeda. Anin merasa lega ada Valen di sampingnya. Jangan takut. Kamu pasti bisa mendapatkan kontraknya. Kamu mesti percaya dengan dirimu sendiri. Kata Valen membesarkan hati istrinya itu. Kepala Anin yang bersandar di dada suaminya hanya bisa mengangguk saja. Mas, aku akan beresin meja dulu. Mas siap-siap di luar untuk mengantar dan menemani aku ke sana. Kamu mau kan, Mas? Tanya Anin sambil mendongak ke arah suaminya. Karena Valen jauh lebih tinggi dari Anin. Jadi Anin mesti mendongak kalau ngomong sama suaminya. Iya, aku akan anterin kamu. Kata Valen sambil mengusap kepala istrinya. Siapkan mobilnya ya, Mas. Kata Anin sambil membereskan piring-piring di meja makan. Ia menolak saat Valen menawarkan untuk membantu dirinya. Mobil yang saat ini dipakai Anin adalah mobil inventaris dari Hotel Bagaskara. Valen langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh istrinya. Tanpa banyak bertanya. Tapi sesampainya ia di garasi, ia langsung menelepon ibu Susan selaku wakilnya di Mahkota Horeca. Valen memberitahukan kalau sebentar lagi istrinya bakal datang ke sana dan menyerahkan tender kontrak 1 miliar itu. Dan Valen sudah memperingatkan Bu Susan agar tidak mempersulit istrinya yang bernama Anindya dan langsung menyiapkan kontrak sekalian pengesahannya. Berikut liputan oleh media cetak dan media online untuk meliput penandatanganan kontrak itu yang akan dilakukan pada hari ini juga.
Tentu saja Bu Susan tidak akan bisa berkata tidak pada permintaan bos besarnya itu. Setelah menyelesaikan semuanya dengan Bu Susan, Valen langsung bergegas mematikan sambungan ponselnya, takut kalau istrinya mendengar. Karena bagaimanapun, kenyataan tentang dirinya sebagai pimpinan di mahkota Horeca masih ia sembunyikan dari publik dan juga istrinya.